Kalau kita tidak boleh membicarakan impeachment atau pemberhentian presiden, ya tidak perlu ada ayat-ayat konstitusi yang mengatur tentang pemberhentian presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel keren ini, Keren Cadas. Hari ini saya mau uber satu isu yang luar biasa, yaitu isu dari kampus saya, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ada sekumpulan anak yang menamakan dirinya Constitutional Law Society yang akan mengadakan seminar tentang pemberhentian presiden, tapi dituduh makar dan mendapatkan ancaman pembunuhan. Nah, ini luar biasa dan akhirnya seminarnya tidak bisa dilaksanakan karena mereka berpikir demi keamanan ya sudah seminar tidak bisa dilaksanakan. Nah, saya sesungguhnya sedih menyaksikan fenomena ini. Kenapa begitu? Saya berharap bahwa setelah terbitnya era reformasi tanggal 21 Mei 1998, di mana kita tahu bahwa itu menumbangkan rezim otoritarian Orde Baru, saya berharap tidak ada lagi yang namanya ketakutan oleh sebuah komunitas akademik dalam membahas isu-isu tertentu. Sekalipun isu itu berkaitan dengan pemberhentian seorang presiden misalnya. Karena kenapa? Karena isu tentang pemberhentian presiden atau pemakzulan presiden itu adalah isu konstitusional. Konstitusi kita mengatur di dalam pasal 7A ya, dikatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah, maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi sebagaimana sudah saya pernah sampaikan dalam rubrik Rayu, Refli Answers You Understand, bahwa paling tidak ada 3 kategori seorang presiden dapat dimakzulkan, di-impeach atau diberhentikan. Pertama, melakukan pelanggaran hukum berat, misalnya penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini misalnya yang terkait dengan melanggar norma kesusilaan, norma adat, norma agama, seperti melakukan judi, mabuk, zina. Lalu kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Kita tahu bahwa syarat menjadi presiden itu cuma 3 saja sesungguhnya. 1, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Dan yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Itulah sebabnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2004 ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga, ditolak. Karena dianggap tidak memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani. Jadi tema soal pemberhentian presiden adalah tema konstitusional. Dan mahasiswa, mereka yang belajar tentang hukum tata negara wajib tahu dalam hal apa presiden bisa dijatuhkan. Dan ini adalah pelajaran. Kalau kita bicara tentang konteks hari ini dengan ilmu pengetahuan, kadang-kadang kita berusaha menghubungkan. Apakah misalnya cukup alasan karena masalah pandemi COVID-19 presiden bisa dijatuhkan. Jadi itu semua dalam kerangka untuk mengasah kemampuan berpikir kita, kemampuan akademik anak-anak, mahasiswa, termasuk kita semua. Nah, saya membaca tor yang disiapkan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum tersebut sebagai berikut.
Jadi kalau kita baca tornya tidak seram-seram amat, biasa saja. Latar belakangnya, judul kegiatannya adalah Term of Reference pembicara diskusi online dilawan, .2. Diskusi dan silaturahmi bersama negarawan dengan tema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Jadi dilawan itu singkatan dari diskusi dan silaturahmi bersama negarawan. Ya di channel Refli Harun juga kan begitu ya. Ada kata-kata membenci, tapi ternyata membangkitkan energi dan cinta. Memeras, ternyata memeras itu adalah memberikan edukasi secara bernas ya. Jadi bukan hal yang negatif, jadi hal yang positif. Kalau kita baca latar belakangnya, Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM atau CLS-FH UGM adalah sebuah komunitas mahasiswa di FH UGM yang bergerak di bidang hukum tata negara. Di tahun 2020 ini merupakan tahap awal CLS melakukan reformasi sehingga dalam kondisi pandemi seperti ini memerlukan suatu inovasi yang memiliki implikasi positif bagi sekitar CLS dengan melihat peristiwa-peristiwa ketatanegaraan melalui perspektif hukum tata negara. Walaupun bahasanya agak keriting sedikit, paham maksudnya ya. Maka kami pengurus inti CLS FH UGM melihat adanya sebuah peristiwa atau isu yang saat ini sedang trending di dunia maya mengenai keinginan sebagian masyarakat untuk mendesak MPR melakukan pemecatan Presiden Joko Widodo atau yang kita kenal dengan impeachment. Latar belakang impeachment tersebut tidak lepas dari beberapa pendapat masyarakat akan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang saat ini tengah berlangsung, terutama anggapan pemerintah yang tidak tanggap menangani COVID-19. Sehingga tagar ini didengungkan di media sosial oleh sebagian masyarakat yang merasa kecewa. Namun impeachment ini masih diperdebatkan karena impeachment ini bagi sebagian masyarakat dianggap tidak masuk akal. Karena dalam menangani pandemi ini negara membutuhkan keadaan pemerintahan yang stabil. Dengan adanya isu tersebut maka kami CLS FH UGM ingin mengadakan sebuah diskusi secara virtual dengan pakar atau ahli di bidang yang sesuai dengan isu yang diangkat, yaitu persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Kami berharap di kali pertama diskusi yang diadakan secara virtual ini dapat diikuti dan mendapatkan implikasi positif bagi semua orang. Deskripsi acara. Dilawan, diskusi dan silaturahmi bersama negarawan. Dilawan itu diskusi dan silaturahmi bersama negarawan ya. Merupakan acara diskusi secara virtual yang diadakan CLS FH UGM melalui platform media online. Dilawan akan diisi oleh pembicara yang ahli di bidangnya sesuai dengan isu yang diangkat. Dilawan akan diselenggarakan dengan adanya pembicara, moderator, dan audiens. Setelah pembicara memaparkan materi diskusi, akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu mengenal bagaimana konsep dasar impeachment dalam ketatanegaraan, mengetahui sistem impeachment yang ada di Indonesia, mengetahui implikasi impeachment di tengah pandemi. Sasaran kegiatan, seluruh elemen masyarakat khususnya mahasiswa. Waktu dan tempat Jumat 29 Mei 2020. Tempat Google Meet, Zoom, Webex, waktu 14.00 15.50. Jadi tidak ada yang aneh sebenarnya. Jadi para mahasiswa yang tergabung dalam Constitutional Law Society ini ingin menghubungkan ilmu pengetahuan yang dipelajari di kampus dengan situasi pandemi. Dengan satu isu yaitu mengenai pemberhentian presiden. Intinya adalah apakah cukup alasan untuk memberhentikan presiden karena isu katakanlah ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap penanganan COVID-19. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan mahasiswa ini masih dalam koridor akademik. Kalau dikatakan gerakan makar,
Wah, saya kira sangat keterlaluan ya. Karena memang ada dosen UGM juga yang mengatakan bahwa ada gerakan makar. Kebetulan dosen teknik, bahwa ada gerakan makar di UGM dengan seminar ini. Luar biasa. Akhirnya mereka yang mengadakan acara ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin Mokhtar di channel Refli Harun, mereka mendapatkan ancaman, bahkan ancaman pembunuhan, karena memperhatikan keselamatan panitia dan narasumber yang dihubungi, yaitu narasumbernya adalah Profesor Dr. Nikmatul Huda. Akhirnya kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan. Saya merasa miris, Sobat RH sekalian, karena ini adalah mimbar akademik. Tidak sepantasnya di masa reformasi ini ada larangan-larangan lagi untuk mengadakan kegiatan akademik. Kampus harus tetap menjadi center of excellence kritisisme. Tidak boleh kampus dibiarkan tumpul. Apalagi temanya adalah tema yang sebenarnya masih dalam ranah konstitusionalisme. Kalau kita tidak boleh membicarakan impeachment atau pemberhentian presiden, ya tidak perlu ada ayat-ayat konstitusi yang mengatur tentang pemberhentian presiden. Karena di dalam ayat konstitusi selanjutnya dikatakan, jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, dan seterusnya. Jadi presiden bisa saja diberhentikan. Hanya persoalannya sekali lagi, apakah cukup alasan untuk memberhentikan presiden karena isu ketidakpuasan sebagian masyarakat atas penanganan pandemi COVID-19. Jangan lupa, Sobat RH sekalian, mengapa pasal-pasal impeachment yang tercantum di dalam pasal 7A tersebut dibuat atau diadakan? Karena memang pengalaman kita terhadap Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Soekarno dijatuhkan oleh MPR, dimakzulkan atau diberhentikan oleh MPR pada tahun 1967 dalam sidang istimewa MPRS. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan pada sidang istimewa MPR tahun 2001. Semuanya penilaian politik semua, karena tidak ada mekanisme hukum untuk menilai apakah tindakan yang dituduhkan tersebut betul-betul merupakan suatu pelanggaran hukum atau cukup syarat konstitusionalnya untuk memberhentikan seorang presiden. Penilaiannya murni politik. Jadi pada waktu dulu memberhentikan presiden itu, DPR mengatakan bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan daripada negara. Karena itu kemudian DPR memberikan peringatan kepada presiden. Hai presiden, Anda sudah melanggar haluan daripada negara. Padahal Sobat RH ketahui, yang namanya GBHN itu tebalnya minta ampun. Jadi mana bagian yang dilanggar itu? Karena tidak ada seorang presiden pun yang mampu menjalankan GBHN as it is apa adanya. Misalnya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya harus begini, dan lain sebagainya. Karena itu sebagian besar dari isi GBHN itu adalah cita-cita yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai cita-cita tersebut ya tentu butuh effort, butuh energi. Dan butuh lingkungan yang sehat juga. Jadi kalau misalnya di tengah COVID-19 ini, di tengah uang yang cekak, uang yang sudah mungkin tergerus habis, ya susah mencapai target-target. Tetapi dengan adanya article of impeachment sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil perubahan tahun 2001, maka presiden tidak bisa lagi dijatuhkan dengan alasan-alasan kebijakan atau alasan yang sifatnya subjektif. Presiden hanya bisa dijatuhkan dalam 3 kategori tadi. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. 2, melakukan perbuatan tercela. Dan 3, tidak lagi memenuhi syarat. Nah, itu kalau kita mau memaksa presiden berhenti. Itu pun prosedurnya harus melalui DPR, lalu kemudian ke MK. MK akan menyidangkan selama 90 hari. Kalau MK mengatakan tidak, maka kemudian berhenti the process of impeachment atau proses pemakzulan tersebut. Kalau MK mengatakan iya, terbukti tuduhan DPR, maka terpulang lagi kepada DPR untuk melanjutkannya kepada sidang istimewa MPR
dalam rangka memberhentikan presiden. Jadi tidak semudah itu. Itulah sebabnya misalnya ketika Wakil Presiden Budiono dikaitkan dengan kasus Bank Senturi di awal pemerintahannya hingga kemudian 5 tahun berikutnya, isu impeachment itu selalu mendera. Tapi kita tahu ternyata fine-fine saja Wakil Presiden Budiono. Bahkan Presiden SBY dalam masa pemerintahannya beberapa kali didera isu impeachment. Bahkan hal yang terkait dengan kenaikan BBM pun orang bicara tentang pemakzulan. Dan ada partai politik yang mensponsorinya. Jadi sesungguhnya sah-sah saja. Makanya dalam tweet terbaru saya mengatakan, meminta presiden mundur itu sah-sah saja, boleh saja dan konstitusional dalam alam demokrasi. Yang tidak boleh adalah memaksa presiden untuk mundur. Walaupun kalau kita dalami lagi hukum tata negara, perlu diketahui, hukum tata negara itu ada hukum tata negara yang sifatnya normal, kita bicara dalam koridor konstitusi, ada hukum tata negara darurat, kita bicara dalam koridor di luar konstitusi, yang kadang-kadang disebut dengan ekstra konstitusional. Tapi saya tidak mau bicara tentang langkah ekstra konstitusional, karena ekstra konstitusional adalah hal-hal yang terjadi secara luar biasa dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Misalnya adanya dekret 5 Juli 59, adanya tuntutan mahasiswa dan masyarakat agar Presiden Soeharto mundur tahun 98, itu semua adalah langkah-langkah ekstra konstitusional yang akan diikuti kalau langkah tersebut kemudian menang. Kalau langkah-langkah tersebut kemudian kalah, maka orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa saja membawa atau mendapatkan konsekuensi. Sebagai contoh misalnya Gus Dur. Gus Dur ketika kepepet menghadapi serangan DPR pada tahun 2001 melakukan langkah ekstra konstitusional, yaitu apa? Membubarkan DPR. Tapi karena tidak didukung oleh kekuatan politik saat itu dan Gus Dur akhirnya yang kalah atau yang jatuh, maka kemudian apa yang dilakukan Gus Dur tersebut tidak menjadi hukum baru. Beda sama Bung Karno. Bung Karno melakukan dekret yang membubarkan juga DPR. Yang membubarkan juga konstituante terutama. Dia memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membubarkan konstituante, dan DPR hasil pemilu dia tambah menjadi DPR GR, lalu membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dan kemudian itu diikuti. Karena itu diikuti, maka dia menjadi tata hukum yang baru. Orang merujuk Dekret 5 Juli 59 sebagai dasar hukum pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tapi coba kalau Bung Karno kalah pada waktu itu, misalnya langkah mengeluarkan dekret itu tidak didukung oleh komponen masyarakat, maka yang terjadi adalah mungkin Bung Karno yang pada waktu itu akan diberhentikan. Sama seperti dialami oleh Abdurrahman Wahid. Jadi sejarah kita menunjukkan bahwa presiden memang pernah dijatuhkan, tetapi itu membawa kesadaran para anggota MPR periode 1999 sampai 2004 untuk mengubah konstitusi agar presiden tidak mudah lagi dijatuhkan. Kemudian dikenal sebagai dengan impeachment process. Ada mahkamah konstitusi yang akan melakukan atau menyidangkan perkara atau tuduhan DPR bahwa presiden sudah melanggar konstitusi, maksudnya sudah melakukan pelanggaran hukum berat, presiden sudah melakukan perbuatan tercela atau presiden tidak lagi memenuhi syarat. Dan syarat untuk penjatuhan itu diperketat, dipersempit, tidak lagi menggunakan kata-kata bersayap, yaitu melanggar sungguh-sungguh daripada haluan negara. Jadi sobat RH sekalian, kita tidak perlu paranoid, tidak perlu khawatir. Kita sudah mengalami fase di mana demokrasi ini kita perjuangkan dengan berdarah-darah. Saya pernah mengalami masa kelam Orde Baru. Waktu itu berpendapat begitu takutnya, begitu khawatirnya, khawatir ditangkap, khawatir dipidanakan. Tapi sadar atau tidak sobat RH sekalian, nuansa itu ada saat ini. Jadi seperti kita sedang diintai, kepleset omongannya, maka akan berlakulah Undang-Undang ITE, menyebarkan kebencian, menyebarkan rasa permusuhan dan lain sebagainya. Padahal kritik dalam demokrasi adalah vitamin.
Dan tugas intelektual, tugas akademisi adalah memberikan masukan-masukan yang berharga, yang bernas. Kalau seandainya dia memandang bahwa ada hal-hal yang tidak benar dalam praktik penyelenggaraan negara ini. Dan itu sah-sah saja sebagai hak warga negara. Jadi tidak perlu harus dicurigai akan ada makar, akan ada gerakan untuk menjatuhkan presiden dan lain sebagainya. Kita harus membedakan antara keinginan memberhentikan presiden yang jalannya sudah diatur dalam konstitusi dengan keinginan lain, yaitu presiden mengundurkan diri. Kalau soal pejabat mengundurkan diri, Sobat RH sekalian, ya itu terserah pejabat yang bersangkutan. Subjektivitas pejabat yang bersangkutan. Memang ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yang mengatur tentang etika bernegara. Di situ dikatakan, kalau pejabat itu sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka sebaiknya dia malu hati dan mundur. Tapi itu kan tidak hanya berlaku untuk presiden saja, itu kan umum. Semua pejabat di republik ini, kalau tidak mendapatkan kepercayaan, ya harus tahu diri. Tetapi ukuran dipercaya atau tidak, ya ukuran yang sifatnya masuk akal saja. Kalau di tengah masyarakat masih ada pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Satu setuju presiden mengundurkan diri atau diberhentikan, satu tidak setuju. Ya itu kan belum ada soliditas pendapat. Itu hanya perbedaan pendapat. Jangan-jangan baru serpihan-serpihan juga. Dan tidak harus pemerintah atau aparat keamanan atau aparat hukum menjadi galau dengan hal seperti ini. Yang paling dijaga yaitu jangan sampai warga negara melanggar hukum. Tetapi berpikir kritis, berpikir ilmu pengetahuan, mengetahui hal yang substantif dari apapun yang ada di konstitusi termasuk pemberhentian presiden dan wakil presiden. Hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Kita ingin negara ini cerdas, republik ini cerdas, warga negaranya cerdas. Bukan lagi republik yang membungkam warga negaranya, republik yang membodohi warga negaranya, republik yang membuat sempit ruang akademik dan kebebasan berekspresi. Kita sudah membayar mahal di masa lalu dengan demokrasi yang tidak berjalan secara baik. Bahkan bisa dikatakan yang muncul adalah otoritarianisme. Nah, Sobat RH sekalian, itu saja Uber kali ini terkait dengan tidak jadi dilaksanakannya sebuah kegiatan akademik karena adanya tuduhan makar dan ancaman. Tuduhan makar disampaikan oleh kolega UGM sendiri, entah siapa sponsornya kita tidak tahu dan tidak boleh berspekulasi. Ancaman kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Yang jelas ada nomor handphonenya dan harusnya aparat penegak hukum bisa melacaknya. Karena ada dua hal di sini. Satu, kegiatan tersebut adalah kegiatan akademik dan tidak ada kaitannya dengan makar. Tapi perbuatan orang yang mengancam adalah perbuatan kriminal yang sudah seharusnya diusut. Itu saja Sobat RH sekalian, Uber kali ini dari kampus saya S1, Fakultas Hukum UGM. Dan saya masih mengajar S2 di sana. Mudah-mudahan kondisi akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan siapapun yang berkuasa tidak mengekang kebebasan akademik, tidak mengungkung kampus ke dalam kekerdilan-kekerdilan yang membuat bangsa ini menjadi bodoh. Yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.